Orang Islam adalah orang yang lidah dan tangannya serta anggota lainnya bisa selamat, bisa membuat orang lain tenang, tentram, nyaman, tak pernah merasa tersakiti. Malam ini malam terakhir kita berada di tahun 1442 Hijriah. Malam besok kita masuki tahun 1443 Hijriah. Untuk selalu mampu kita ambil makna dan nasihat, hikmah yang terkandung daripada apa yang terjadi dengan penetapan tahun ini menjadi kenangan kepada kita umat Muhammad. Dan itulah sebenarnya filosofi mengapa Hijriah itu menjadi sebagai ketetapan untuk menjadi tahun bagi kita umat Muhammad ini. Kalau kita berangkat kepada apa yang asal usul kepada Umar ibnu Khattab dengan datangnya sepucuk surat dari seorang staf atau gubernurnya, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, yang mempertanyakan kepada Amiril Mukminin, mengapa wahai Amiril Mukminin, surat-surat yang Tuhan kirim kepada kami tak pernah ada tahunnya. Kalau tanggal dan bulan sudah ada, tapi tidak ada tahunnya. Ya, tahun apa? Atas teguran dari seorang staf dan gubernurnya yang saat itu, Amiril Mukminin buat rapat kecil dengan menghadirkan seluruh para tokoh-tokoh sahabat, Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Utsman, Zubair bin Awam, dan lain-lain, untuk memecah dan bermusyawarah terhadap apa yang dipertanyakan oleh Abu Musa. Akhirnya mereka sepakat harus ada tahunnya dan tak perlu ikut tahun orang. Hingga di antara para peserta musyawarah ada yang ngusul tahun kita pakai adalah tahun dari kelahiran Rasulullah. Ada yang ngusul tahun kita pakai daripada tahun diangkatnya Rasul, diangkatnya Nabi kita jadi Rasul pada usia 40 tahun dalam kejadian yang seperti di Gua Hira. Ada yang ngusul kita mulai daripada tahun wafatnya beliau. Di antara usulan-usulan ada yang ngusul, di antaranya adalah Sayyidina Ali yang mengusulkan agar kita ambil tahunnya adalah momen Hijriah dari Makkah ke Yasrib saat itu. Akhirnya usulan Ali disepakati oleh peserta musyawarah dan jadilah ditetapkan hijrah sebagai penetapan tahun bagi kita umat Islam. Di balik daripada
penerimaan dan kesepakatan hijriyah sebagai momen punya makna yang sangat-sangat mendalam, bukan yang dipahami secara zahiriyah, yaitu sebagai proses pindahnya Rasulullah dari kota Makkah berangkat ke Yasrib yang kemudian diubah namanya jadi Madinah. Bukan sekedar perpindahan itu. Karena kalau hijriah merupakan kewajiban yang harus terus dilakukan secara dinamis oleh setiap umat dan oleh kita-kita sebagai kewajiban dan sebagai misi sebagai seorang muslim, tanpa mengenal waktu dan masa, tanpa mengenal tempat dan keadaan di mana kita berada. Hijrah secara maknawi harus terus hidup, dan muslim yang dinamis adalah muslim yang selalu berhijrah karena punya makna itu. Di mana dipetik makna itu? Yang pertama, bahwa seorang muslim yang ada saat itu di Makkah beserta dengan Rasulullah, semua sahabat-sahabatnya ada di puncak menghadapi ancaman, tantangan dan bermasalah untuk menjadi teror yang besar-besaran. Bukan sekedar teror daripada kehormatan, bukan masalah harta, tapi sampai kepada jiwa. Hingga puncaknya setelah mereka bermusyawarah, dan itu proses terjadi di sana. Ada dua pendukung setia, pembela setia Rasul berangkat dan untuk kembali ke hadirat Allah. Pertama isterinya, yaitu Siti Khadijatul Kubra. Yang kedua pamannya Abu Talib. Mulai saat itu tampak daripada suasana ancaman, tantangan terhadap misi risalah dan dakwah Nabi semakin menjadi-jadi dan semakin tanpa bisa kendali. Puncaknya sampai dengan ancaman jiwa. Ya. Kalau itu mau Rasulullah dilindungi oleh Allah dengan mukjizat, bisa saja. Tapi ini adalah sebagai toladan untuk dirasakan oleh umat. Setelah itu kita lihat pada malam itu, secara sifat basyariah yang harus kita teladani, ada orang lain yang begitu mau untuk menggantikan resiko kematian di tempat tidur Rasul, yaitu Ali. Dan Rasul berangkat. Dari berangkat itu kita lihat lagi yang cukup panjang bagaimana ceritanya. Yang sudah duluan diingatkan Abu Bakar adalah sebagai teman. Keberangkatannya adalah harus dulu untuk secara strategi politik bagaimana menghadapi tantangan. Tidak langsung berangkat, tapi harus bersembunyi dulu ke Gua Sur. Walaupun gua itu tidak layak untuk tempat persembunyian, tapi tetap bersembunyi. Dalam persembunyian itu, di situ Allah turunkan mukjizat. Kalau secara zahiriah, tidak mungkin orang enggak nampak dua manusia situ, karena enggak dalam buahnya. Tapi bisa dikecohkan. Memang Allah yang kecohkan. Hanya dengan dibuat di atasnya ada umpung laba-laba, tambah dua, sudah bertelur merpati di atasnya. 3 malam di situ berangkat. Dalam proses perjalanan
terjadi hantaman dan kejaran. Tapi dituntun tidak oleh seorang sahabat, tapi seorang Yahudi yang membawa jalan, yang mencari jalan alternatif. Dari jalan alternatif itulah Rasul bersama Abu Bakar sampai kepada suatu tempat sebelum masuk kepada tempat yang dituju. Yang itu proses awalnya ada bai'ah, yang itu adalah tempat yang lebih besar prospek untuk mendapat perlindungan. Istirahat di Kuba. Saat istirahat itu, yang terpikirkan adalah setiap berhenti harus ada momen apa untuk generasi. Dimulailah pembangunan yang dimana kita tahu untuk bangunnya Masjid Kuba. Setelah beberapa hari di situ, 3 hari dalam sebuah riwayat berangkat, baru sampai ke Madinah. Sampai di Madinah dengan mukjizatnya, sebenarnya seorang yang sangat ditunggu hadir. Beliau tak milih terhadap ajakan-ajakan yang ditawarkan oleh para pembesar Yasrib, tapi beliau biarkan untanya berjalan. Di mana dia berhenti, disitulah saya berhenti. Akhirnya suku yang paling terkebelakang, kepala suku yang paling terbelakang dalam tradisi masyarakat Yasrib, disitulah berhentinya. Yang di depan daripada rumah suku itu adalah tanah lapang yang sangat luas, yang itu milik anak yatim. Dan program pertama, kemudian dipersaudarakanlah muakhah antara orang-orang yang datang dari dari Makkah dengan mereka sebagai penduduk Yasrib. Perjalanan proses hijrah dari latar belakang kondisi yang telah ada sampai dengan waktu perjalanan, sampai dengan apa di saat sudah memungkinkan apa yang harus dilakukan, merupakan proses jihad dan perjuangan menghadapi keadaan yang ada saat itu. Kalau demikian, hijrah, perpindahan fisik Rasul dari negeri Makkah ke Yasrib itu bukan tujuan. Itu bukan tujuan. Tapi memindahkan diri, menjauhkan diri, memisahkan diri dengan keadaan yang tidak enak untuk kita ibadah, itu yang hakikatnya. Yang tidak bisa bebas kita menjalankan perintah Allah, itulah yang dituntut. Ya. Kalau tantangan hidup yang berat secara pribadi-pribadi, yang bukan milik sebagai pemimpin publik, maka itu selalu ada tantangan, selalu ada hambatan, selalu ada daripada bermacam ancaman bagi diri kita. Atas dasar itulah Rasul setelah Futuhal Makkah, saat negeri Makkah sudah ditaklukkan menjadi negeri yang beriman, bukan lagi negeri yang dikuasai oleh kaum kafir, maka Rasul menyampaikanlah hadisnya yang sangat pendek, di mana kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajiru man hajara ma nahallahu an. Orang Islam adalah orang yang lidah dan tangannya serta anggota lainnya bisa selamat, bisa membuat orang lain tenang, tentram,
nyaman, tak pernah merasa tersakiti. Itulah orang Islam. Dan orang yang berhijrah adalah orang yang selalu berusaha untuk menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah. Sifat untuk menyakiti, menghina, menzalimi, menipu, membuat orang lain rugi, membuat orang lain tersinggung, membuat orang lain itu tidak baik, semua itu dilarang oleh Allah. Usaha untuk jangan kita menjadi muslim yang membuat orang lain teraniaya, itulah yang selalu harus ada pada seorang muslim. Kalau itu yang harus selalu diusahakan, apakah usahanya dengan memantapkan iman? Apakah usahanya dengan pindah dari lingkungan yang memungkinkan kita terjebak ke situ? Atau memang harus pindah rumah atau pindah kampung? Bila perlu pindah negara? Atau tak perlu pindah tetapi cara yang harus ditempuh? Maka itu hakikatnya adalah muhajir. Itulah orang-orang yang berhijrah. Hijrah inilah yang selalu dituntut. Maka Ali menetapkan dan mengusulkan hijrah sebagai momen agar umat selalu hidup dalam jiwanya secara dinamis sikap hijrah, ingin melepaskan diri daripada perbuatan yang dilarang oleh Allah, terutama dirinya. Yang kedua, orang yang ada di bawah tanggung jawabnya. Dan itu dituntut. Kalau itu dituntut, setiap kita melihat hari-hari ini, hari apa, hari Selasa, tanggal berapa, tanggal 1 bulan apa, Muharram, tahun hijrah. Begitu kata hijrah, kita bangkit di dalam jiwa bahwa kita orang yang berhijrah, orang yang senantiasa berhijrah. Karena amalan andai kata hijrah ini kita jadikan sebagai maknawi, bukan harus tinggalkan Lok Nibung berangkat ke Malaya, tetapi harus tinggalkan kondisi yang tidak baik dengan segala usaha dan jihad. Seperti bagaimana untuk lari dan berpindah dari lingkungan untuk memungkinkan merubah lingkungan itu kembali. Di saat apa saja yang dilakukan setelah sampai ke Madinah hanya proses dengan 6 tahun. Dan tahu bagaimana dengan orang-orang yang pertama, bukan dengan kekerasan tapi dengan kesepakatan. Kemudian kita lihat Bani Nadir, itunya orang adalah bukan sebagai seorang muslim tapi Yahudi. Ajak, ayo kita bangun sama-sama wilayah kita, kita jaga baik-baik supaya kita tenang. Kalau sepakat, ayo tanda tangan dalam kesepakatan. Jadi bakal bukan seorang muslim, seorang mukmin, itu hanya perjanjian dan kesepakatan, hanya sekedar untuk meloloskan tujuan, tak pernah tulus karena Allah. Maka sebentar dilanggar, di saat dilanggarlah baru terjadi peperangan. Maka terjadi perang Bani Nadir, perang Bani Quraidah, penaklukan Makkah, karena mereka yang langgar terhadap perjanjian Hudaibiyah. Kemudian saya sedikit melihat bahwa sesuatu yang menurut kita sebagai orang tua, yang kita larang kepada anak kita sebagai yang punya tanggung jawab, isteri kita, kita sebagai guci, sebagai imam, sesuatu yang kita anggap bahwa itu tidak baik dan kita larang masyarakat, belum tentu masyarakat bisa melihat dan bisa untuk menerimanya. Dan karena mereka tidak sama melihatnya, resiko, maslahat, bahaya, mudarat apa di balik itu.
seperti yang dilihat oleh para sahabat. Para sahabat Rasulullah saat terjadinya di Hudaybiyah, kita tahu mereka dalam keadaan segala baik baju ihram untuk melaksanakan umrah, tapi Rasul menerima perjanjian untuk pulang tahun depan balik. Tidak lanjutkan dan jangan lanjutkan. Saat yang demikian sahabat tak bisa menerima. Maunya kalau dihadang kita hantam. Menyekaji pulau tak belau. Yang dikatanya hanya istilah hana menyerah. Menyohan kejih ke katanya. Itu prinsip sahabat. Tapi Rasul tidak demikian. Menyuruh memang hana komit dengan janji-janji aja tiat kair laut. Nah, jadi jangan kita yang membuat kekerasan pertama. Yang terjadi apa? Setelah Hudaybiyah, kemudian mereka perintah Rasul, wahai sahabat sekalian, kita tahlul di sini. Kita tahlul di sini, ambil kambing, ambil domba, sembelih masing-masing, dan kita pulang. 3 kali dalam riwayat diperintahkan oleh Rasul, tidak ada satupun yang mau menyembelih kambing. Bungkam semuanya. Akhirnya Rasul sedih, masuk bertemu istrinya dengan istrinya siapa namanya? Lupa saya. Kemudian dinasihati oleh istrinya Ummi Salamah, dan Ummi Salamah bertemu, ya Rasul, kalau sudah demikian mereka sangat kecewa, ingin untuk terus rindu karena sudah pakai ihram mau untuk mengunjungi Makkah berumrah. Maka ya Rasulullah, jangan engkau suruh lagi mereka untuk tahlul, tapi keluarlah ya Rasul, ambil kibas, dan engkau ya Rasulullah yang pertama tahlul. Getebit Nabi, gecak kibas, ya juga, gecak getia juga kan, tahlul. Baru semua mau tahlul di situ. Begitu berat. Maka di saat kitanya juga berat selama ini, Bapak Ibu yang sudah mendaftar haji yang ke-20 tahun ke-2 tahun jejak, berat memang itu. Tapi kalau lihat dalam aspek hukum bagaimana, begitu juga, dagan-dagan salah ini nggak bisa disalahkan. Haji pupa katanya ibu kapal dia matuk gede pai putron. Dan inilah yang harus kita hijrah berfikir. Begitu juga orang non tuan yang kali bayar peng untuk umrah ke hana jak-jak peng nak dupai puau piana. Berat itu cobaan Allah. Dan ini juga harus kita hijrah. Oleh karena demikian, sebagai identitas muslim, dengan kita menjadi identitas sebagai orang yang berhijrah, itu tak pernah bisa dipisahkan. Kalau dia seorang muslim, dia muhajir. Berhenti muhajir, muslim itu pasif dan tidak ada sifat dinamis untuk berjuang menghadapi masalah-masalah yang ada. Maka hadis Rasulullah berkaitan dengan masalah hijrah, terutama di dalam hati, dalam melihat sesuatu yang kita lakukan, terserah hasilnya apa, menjadi inspirasi setiap para muallif, para ulama dalam mengarang kitab. Semuanya tetap dimulai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yaitu masalah niat. Kemudian kita niat ini apa? Bukan hasil yang dilihat pertama. Di mana Rasulullah bersabda dalam hadis, innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah au ila Rasul, ya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa Rasul fa hijratuhu ila Allah wa Rasul. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha
au ila imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Hadis ini menjadi pokok sebagai pegangan kita dalam menyongsong dan menyambut tahun baru yang saat ini kita berada di malam terakhir. Malam besok sudah kita masuk dalam tahun baru. Salah satu hari besar Islam yang kita dituntut malam besok bukan untuk bersedekah yang banyak, tapi bila memuhasabah, bila getanya untuk evaluasi diri. Dibantai evaluasi diri supaya getanya jaga orang yang beruntung. Nabi kepegah menyona barau dengan uranyo lebih gad barau, lebih bro uranyo nyan orang yang celaka. Menyona barau gad anak metlon naik semayang tiura semalam buat bawa teh subuh tagahana. Uranyo anak met yang ku didik di lon kon tabah tinggal tamah tabah tu insya dua boh yang lebih buruk betul, lebih buruk daripada kon muntamah god menyobrokan dalam ibadah na semayang wate mutamah dengan semayang tunat yang lebih god menyo semayang wate berokon awal wate jino melilit ngai luk mataurat lebih buruk. Nyan kita nyurun celaka dalam bidang ibadah, menanti dalam bidang tamita rezeki. Orang tamita rezeki baik dalam getanya mita rezeki, menanti dalam hubungan kekeluargaan silaturahmi dengan saudara, menyotun yang kau likut di getanya na syarat mak ngan yah tu nama dua yang hanapah yang getanya uranyo mandum kapah ya yang lebih god menyataban citonyo pi tetap dua rawah napah lagi berakan menyabarakan dua jino tamah tidak tu idong radih ipoh katanya atau jimulang katanya atau hanapah katanya bicah keluarga nyan tambah dengan lebih bro. Maka kepegai Nabi menyom aura baro dengan uranyo lebih bro uranyo, maka katanya orang yang celaka. Menyobaro dengan uranyo katanya saban mantau nyu urang rugo. Tapi menyobaro dengan uranyo lebih gad dari baro, itulah orang yang beruntung. Nyu katanya orang beruntung. Cuma uranyo menyodon perutuh 1442 Hijriah hanjat saban dengan 1440 harus lebih gad. Untuk lebih gad ngam mengfalah hijrah katanya lebih orang beruntung minimal payah muhasabah uranyo. Makanya tahun hijrah kalon supaya katanya yang kurang gad tonyo usahakan lebih gad tu ke dalam segala sisi. Dalam keadilan rumah tangga, menyona harta pusaka, menyotun yang kau likut adalah getanya sidra urang kuasa ana we hinan hingga le syarat-syarat tu yang bengeh lamate getanya na berfikir menyabarakan getanya yang lebih berkuasa adik-adik tu bah menan hanjat we nyan hanagot karena terjadi syubhat lebih berat lagi tak pegang kau likut. Menyamanan berfikir lebih god ngan lebih merasa rukun, lebih merasa akrab. Tamu perkara teruk bah pengadilan leh na menang to yang menang talu to yang talu hubungan keluarga bicar ana limangan ate tak menginging walaupun mantong jo ujung jaro tetapi ate mantong mudara nyan hanagot jino ki bancara begot kon bak muka mentang mameh hati-hati bubek bengeh tapi yang muka mameh hati bengeh ni hana faedah yang keperah ulama sufi yang pertih getanya tak baca kulhu bak kubu majusiah keperah hati bengeh muka mameh tak melompak ngangon
ngan urang kampung, ngan tetangga. Kem ada yang menumpuk jara juk tapi hati bengeh dendam nah. Ana puas tu. Ada orang ngadun gara-gara harta ana ura ada kecukup trip kamu PM hinan tidro yang kuasa yang raya tu yang lain kagak menang. Nyan mendum-mendum muka mame hati bengeh hana faedah apa. Lagi tatut lampu atau lagi baca kulhu ada kubu majusia. Perti tak sama dia abak kubu majusi pun urusan. Maka mendosa dia na. Pun manfaat pandai teruk. Tak kirim sama dia ke urang yang kon Islam. Ana teruk. Yang keban. Punya muka mame ge umpamakan le urang sufi. Nah. Urang-urang cium tuan Bandung. Dalam hadis muno ge pegang. Bandum but yang tapubut nyu benanit. Bu yang tapubut digedanyo nyu na kasat dalam hati nanit. Na yang but niat yang sebagai syarat kesah atau mayang wajib ni. Puasa wajib ni. Bubut haji nanit. Nah, buat yang jaiz, yang mubah, pajobu, minta rezeki, ya cemangkoi, kemit, bodrin. Nyan menyota niat, nyan niat akan menjadi nilai ibadah. Yang gebi di Allah, minta rezeki, tujuan pun, niat pun, dan minta rezekinya. Tajak bawa nung kopi, terduk niat pun. Menyopah niat, ndak ibadah. Menyohanapah niat, mendosa. Hana taniat tapu, hana tapu api, pu yang tujuan. Rancangan nonton pertandingan daripada kota itu ya Liga Jeru Eropa. Yang kena ada demang tangan, palang tapu, mata putih, gedenya tengun hantep, sehingga ada tajak batung tak dan apa gelih hatung, bapa-bapa paling-paling erut dalam langgop. Hana mampu tapu. Sakit hantip dengun, ibadah darah tinggi, anjir apalagi teruk rumah. Kenong dolam ataupun mudawa dalam ngaman ni. Halanya teruk dalam SMS dilaki orang kuliah lian tu. Alian tambah lam yang di yang bak dayah pi kata ke ni. Ia cara pengtan dengan kurang berkelam gadungan chip yang kata mak tu darah nyo masalah. Karena niat salah. Ubena buat nyan buat ibadah, buat nyan buat muamalah, buat nyan buat sosial, buat nyan buat uruh umat, buat nyan buat jakmeen, buat nyan buat represi. Yak mu tenang segala macam. Bandum ditentukan mutuji oleh niat. Niatnya ke? Niatnya hijrah hati. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Barang kata gerak hati tujuan dalam ketapu buatnya berangkat katanya kepada sabah pun yang lebih awal digerak di hati karena dunia, maka yang itu dunia sagai.